Dalam era digital yang terjadi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, bahkan belajar. Namun, di balik manfaatnya, hal tersebut membawa tantangan baru, terutama terkait kepatuhan terhadap hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 ayat ketiga yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, penting bagi generasi penerus untuk memiliki pemahaman tentang pentingnya taat hukum dalam konteks digital. Halo, saya Nel Zari Sapadila, calon legislator Parlemen Remaja tahun 2023, Dapil 1 Sumatera Selatan. Hukum dalam keadilan belajar mencakup kepada aturan dan kebijakan yang mengatur proses belajar siswa, di mana hal tersebut untuk memastikan rata dan adil bagi seluruh siswa. Hal ini dapat mencakup hak siswa, perlindungan dari diskriminasi, dan kesetaraan terhadap akses untuk pendidikan. Prinsip keadilan dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan siswa yang mendukung karakter individual siswa tersebut. Jika saya menjadi legislator, saya akan mengembangkan kurikulum berbasis keterampilan digital dan literasi media, di mana kegiatan tersebut mendukung pengembangan kurikulum yang mengajarkan keterampilan digital, literasi media, dan etika berinternet. Hal ini membekali generasi penerus dalam pengetahuan dan pemahaman yang kuat yang diperlukan untuk berperilaku bertanggung jawab dan taat hukum dalam lingkungan digital. Selain itu, terdapat 3 fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, di mana ketiga fungsi tersebut sangat penting untuk dilibatkan dalam pembahasan ini. Pertama, fungsi legislasi. Dalam konteks ini, generasi penerus dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat berperan dalam membentuk regulasi yang relevan dengan era digital untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan penyalahgunaan di dunia digital. Kedua, fungsi anggaran. Di sini, pihak DPR dapat mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan terkait hukum di era digital. Terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi ini melakukan pengawasan terhadap implementasi undang-undang berkaitan dengan hukum di era digital. Dapat disimpulkan, dalam pembelajaran dibutuhkan generasi penerus yang memiliki wawasan terkait hukum, terutama di era digitalisasi. Oleh karena itu, kita sebagai Merdeka Belajar menekankan pentingnya bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di media sosial, serta mengetahui konsekuensi hukum demi kenyamanan bersama.